netizen. Kali ini Batuta Multimedia Center menghadirkan podcast Lintas Jiwa. Aku Dwi Cynthia Lubis dari Program Studi Teknologi Informasi akan membagikan sepenggal pengalamanku tentang aku, mimpi, dan realita. Hai semua, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap semangat ya. Kalian adalah manusia yang terpilih untuk berjuang dari banyaknya pilihan untuk memperjuangkan masa depan kalian semua. Aku yakin kalian orang yang kuat. Buktinya sampai saat ini kalian masih berdiri di titik yang sudah sejauh ini. Jangan pernah nyerah ya, karena masa depan milik kita yang mau berusaha. Aku mau membagikan sedikit pengalamanku dan mungkin bisa menjadikan pelajaran untuk kalian yang mendengarkan aku. Dulu, sewaktu kecil, aku rentan terkena penyakit. Memang penyakit sepele, tapi untuk aku yang masih duduk di bangku SD, itu sangat mengganggu aktivitasku. Aku sering sakit demam dan mimisan. Beberapa kali aku sakit demam dan mimisan, kupikir itu wajar. Ternyata lama-kelamaan sakit itu terus datang. Sampai akhirnya orang tuaku membawaku berobat ke rumah ibu bidan yang cantik sekali dan baik hati. Awal berobat, aku melihat rumah dia yang sederhana. Kedua, ketiga berobat, rumah dia mulai dibangun megah. Dan seiring berjalannya waktu, sakitku tak kunjung sembuh. Aku dirujuk ke rumah sakit, dan alhamdulillah sakitku jarang dan bahkan tidak pernah lagi aku alami. Tapi sayang, saat itulah aku terakhir melihat ibu bidan. Tapi aku bangga kepada ibu bidan, karena sekarang aku lihat karirnya mulai berkembang. Punya rumah megah, keluarga yang bahagia, dan urusan dunianya yang menurutku sempurna. Dari belayan, tangannya yang halus, dan tutur katanya yang lembut, disitulah mimpiku dimulai. Aku bermimpi ingin menjadi seperti ibu bidan. Bukan mudah untuk mencapai gelar bidan. Dan aku mulai dengan berprestasi, karena itulah satu-satunya cara yang bisa aku gapai. Dari SD aku sudah belajar mandiri, karena sewaktu aku kelas 1 dan sampai kelas 2 SD, aku sudah ditinggal merantau oleh orang tuaku. Di situ dimana lagi butuhnya peran orang tua, tetapi aku berdiri sendiri di atas kakiku. Aku mulai mengukir prestasi karena mimpiku yang tinggi. Aku sadar selain prestasi tidak ada lagi yang bisa aku usahakan untuk menggapai cita-citaku. Sampai akhirnya aku yang terus ambis berprestasi mengesampingkan kesehatanku sendiri. Ya, itulah, aku sering demam dan mimisan. Selain berprestasi, aku juga ingin mandiri dengan cara aku berjualan. Dari SD aku sudah berjualan.
Ada pohon mangga udang di depan rumah, aku manfaatkan, aku jual 2.000 rupiah. Dari situ aku sudah tidak lagi meminta uang jajan kepada orang tuaku. SD berlalu, aku masuk sekolah SMP, dan di SMP pun aku tetap berjualan. Walaupun aku masih malu-malu. Sampai akhirnya aku disebut dengan julukan Mail karena aku berjualan dan apapun itu aku sanggup pautkan dengan uang. SD, SMP berjalan mulus dan mimpiku masih teguh ingin menjadi seorang bidan. Masuk ke SMA, aku bertekad juga masih ingin tetap berjualan. Tapi sayang, pihak sekolah tidak memperbolehkanku untuk berjualan. Di SMA aku terus mempertahankan prestasiku agar mimpiku bisa tercapai. Tapi sayang, tepat di kelas 2 SMA, aku harus mengubur mimpiku. Karena aku mendengar saran dari seseorang. Sarannya seperti ini. Jadi bidan itu gak gampang loh. Kamu perlu biaya yang mahal. Sedangkan orang tua kamu punya apa? Aku berpikir, benar kata mereka. Gak cuma ilmu dan tekad yang harus aku punya, tapi juga biaya yang cukup besar harus dikeluarkan oleh orang tuaku. Di situ aku benar-benar merasa kenapa Allah gak adil. Aku mau jadi bidan, tapi kenapa untuk urusan biaya pendidikan itu sangat sulit untuk didapat. Akhirnya aku beranikan diri untuk menunda mimpiku. Aku seseorang yang introvert, seseorang yang selalu memplanningkan apapun itu harus berjalan sesuai rencanaku. Akhirnya lari dari ekspektasiku. Aku seseorang yang memendam tanpa bisa bicara pada siapapun. Tapi aku tak sanggup melihat orang lain sepertiku. Maka dari itu, aku ingin menjadi orang yang aku butuhkan sendiri. Aku ambil jurusan psikologi. Tanpa membuang waktu, aku terus ambis, aku terus mencari tahu apa itu psikologi. Sampai akhirnya naik ke kelas 3 SMA, aku masuk sebagai siswa eligible. Aku mendaftar di SNMPTN dengan jurusan psikologi di universitas terbaik di Sumatera. Tapi sayang, kata tetap semangat yang muncul bukan selamat. Aku benar-benar pasrah. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu di mana aku harus mencari skillku yang tepat. Karena semua yang sudah kulakukan itu tidak berjalan dengan sesuai rencana. Alhamdulillah dapat dukungan dari orang tua dan orang-orang di sekitarku. Akhirnya aku bangkit lagi. Aku mengikuti SBMPTN. Tapi sayang, di dalam pikiranku mengubah mindsetku bahwa apapun jurusannya, aku harus kuliah di negeri. Itu salah besar. Karena itu menyebabkan aku gagal lagi. Ucapan tetap semangat lagi yang muncul, bukan selamat.
tidak tahu lagi apakah aku bisa berkuliah, karena semua usaha yang sudah aku lakukan tanpa membebankan orang tuaku itu gagal. Sampai orang tuaku bilang, "Nak, kuliah tahun depan aja ya. Ayah tidak ada biaya." Seketika aku merasa perjuanganku selama ini sia-sia. Aku yang ambis sampai mengesampingkan kesehatanku. Apa harus berhenti sampai di sini? Kalau aku kuliah tahun depan, aku mau ngapain nih tahun ini? Mau kerja? Kerja apa? Sebelumnya aku belum punya pengalaman. Dan staminaku, apa sanggup aku? Atau aku nganggur? Aku benar-benar tidak sanggup menghadapi kenyataan yang ada. Sampai aku berpikir untuk aku merantau di negeri orang, mengumpulkan banyak uang untuk membuka usaha sambil kuliah. Alhamdulillah, ada seseorang yang baik sekali. Aku sebut dia sebagai penyelamat masa depanku. Aku yang sedari dulu punya pendidikan di negeri, kali ini ditawarkan olehnya berada di swasta. Aku benar-benar tidak bisa berharap lagi. Bahkan sedikit pun tidak pernah terlintas untuk aku masuk di instansi swasta. Akhirnya ayah bilang, "Nak, kalau kamu mau kuliah, turuti kata ayah." Aku sebagai anak yang tidak punya apa-apa, hanya pasrah. Akhirnya aku mau mendaftar di perguruan tinggi swasta, dibantu oleh beliau sang penyelamat masa depanku. Dan yang aku baru sadar, ternyata di universitas tersebut punya beasiswa KIP kuliah. Dan aku didaftarkan di KIP kuliah tersebut. Tapi lagi-lagi karena kegagalan yang begitu banyak, membuat aku sulit untuk membangun rasa percaya lagi. Karena banyak teman yang bilang, dan yang aku tahu, mereka lulus KIP kuliah karena memang sebelumnya sudah punya KIP. Sedangkan aku, jangankan KIP, bantuan apapun aku tidak pernah mendapatkannya. Dari situ aku selalu pesimis. Bahkan aku bilang ke diriku sendiri, kalau aku ini gagal lagi, lebih baik aku tidak kuliah. Akhirnya tepat di hari Jumat tanggal 1 Oktober, sang penyelamatku itu menelpon ayah dan bilang kalau aku lulus KIP kuliah dan aku bisa kuliah di tahun ini. Jujur, benar-benar membuat aku terkejut. Semua yang kita rencanakan tidak akan Allah kabulkan karena itu bukan takdir kita. Akhirnya aku percaya, sebaik-baik apapun manusia untuk merencanakan,
tapi Allah punya kekuasaan. Aku berharap untuk kalian yang mendengarkan ceritaku, tolong tinggikan saja harapan kalian setinggi mungkin. Tapi ingat, sisakan satu ruang kegagalan, karena itu pasti. Aku yang lupa menyisakan satu ruang kegagalan membuat aku jatuh terpuruk sendiri oleh harapanku yang tidak nyata. Dan saat ini aku sudah jadi maba, walaupun di universitas swasta. Tapi aku bangga, karena ternyata di universitas ini aku bisa lebih mengenal diriku itu seperti apa. Terima kasih untuk kalian yang telah rela membuang waktu kalian untuk mendengarkan ceritaku. Tunggu ceritaku selanjutnya sampai lulus kuliah ya. Aku sayang semua. Terima kasih.